Setelah melihat video ini, tentu teman-teman pasti rajin membuat pupuk di rumah karena bisa menghemat ratusan ribu untuk membeli pupuk. Nah, untuk teman-teman yang terbuka akan hal baru, khususnya ilmu berkebun, langsung saja klik tulisan subscribe, nyalakan lonceng, dan aktifkan notifikasi di HP teman-teman. Serta jika video ini sangat-sangat bermanfaat, silahkan di-share sebanyak-banyaknya agar semakin banyak lagi yang mulai menanam, walaupun di lahan yang sempit, dengan menggunakan berbagai macam metode. Di video kali ini, kita akan sharing ke teman-teman bagaimana cara membuat pupuk organik yang kampung halamannya ada di Korea. Nah, sebelum kita ke Korea, gimana kalau kita cicip es krim dulu? Canda ya teman-teman. Ada dua teknik yang berasal dari Korea yang sangat terkenal. Yang pertama ada KNF atau Korean Natural Farming, dan yang kedua ada Jadam. Nah, kedua teknik ini diperkenalkan oleh dua orang yang berbeda dan tentu sudah diuji coba, dan ketika digunakan, kedua teknik ini itu sangat efektif. Nah, untuk teman-teman yang ingin membuat pupuk organik dengan visualisasi yang bersih, teman-teman bisa menggunakan teknik KNF atau Korean Natural Farming. Seperti misalnya membuat bakteri asam laktat, kemudian membuat pupuk vegetatif ataupun generatif, dan pupuk-pupuk lain yang menggunakan teknik KNF. Kami juga sudah buatkan playlistnya langsung, nanti teman-teman bisa cek semua video kami yang sudah pernah kami sharing. Nanti teman-teman bisa pilih yang mana misalnya teman-teman bisa buat di rumah. Dan pada video kali ini, kita akan sharing ke teman-teman bagaimana cara membuat jadam yang kita simpan di box es krim. Nah, di dalam box es krim ini, kita memiliki pupuk yang sudah berusia lebih dari 6 bulan. Dan pupuk ini merupakan salah satu pupuk andalan kami yang biasa kami gunakan untuk persiapan media tanam. Kemudian juga kami gunakan sebagai proses pemeliharaan. Nah, ini merupakan Jadam JLF atau Jadam Liquid Fertilizer. Ada banyak sekali jenis jadam yang bisa kita buat di rumah, seperti JWA, JMS, JS atau JHS. Namun, kali ini kita akan membuat Jadam JLF. Kami sangat senang menyebut Jadam JLF kami ini dengan sebutan pupuk cemplang-cemplung. Karena untuk membuat Jadam JLF ini, kita hanya perlu mencemplang-cemplungkan bahan organik yang sekiranya bisa kita gunakan dan memiliki banyak manfaat, sehingga pupuk yang dihasilkan itu akan lebih efektif. Nah, sekarang gimana kalau kita praktekkan langsung? Untuk persiapannya, teman-teman harus menyiapkan bahan organik, bisa berupa sisa-sisa tanaman, baik itu batang, bonggol, ataupun kulit buah. Nah, inilah yang menyebabkan setiap JLF yang dihasilkan itu akan berbeda-beda kandungannya. Sehingga teman-teman bisa menyesuaikan apa tujuan dari JLF yang teman-teman buat. Misalnya, teman-teman ingin membuat jadam untuk fase generatif, jadi teman-teman bisa menggunakan kulit-kulit buah hingga cangkang telur, ataupun bahan lainnya yang memiliki peran pada fase generatif. Kemudian, teman-teman juga memerlukan mikroorganisme lokal. Nah, di dalam pembuatan jadam, mikroorganisme lokal yang biasa digunakan itu adalah yang bersumber dari bagian terdekat akar bambu hutan ataupun daun-daun kering dari bambu hutan. Selanjutnya, teman-teman bisa menyiapkan garam krosok atau air laut. Bahkan jika teman-teman memiliki garam Inggris, teman-teman juga bisa gunakan untuk memperkaya jadam yang kita buat. Sebagai informasi, garam krosok ini juga bisa kita olah menjadi pupuk tunggal yang memiliki manfaat sangat luar biasa dengan menggunakan teknik KNF. Nanti teman-teman bisa langsung tonton video fullnya ya. Selanjutnya, untuk melarutkan seluruh bahan, kita tentu memerlukan air. Nah, air yang bisa digunakan itu adalah air PDAM yang sudah diendapkan. Kemudian untuk yang punya AC bisa menggunakan air AC ataupun air hujan. Nah, ketika pembuatan JLF, tentu kreativitas kita itu tidak terbatas ya teman-teman. Jadi, kita bisa menambahkan bahan-bahan lain seperti pasir malang, sekam bakar, tanah-tanah dari pot, ataupun kompos misalnya, kemudian jakaba untuk yang sudah memiliki jakaba. Setelah semua bahan-bahan terkumpul, barulah bisa kita membuat JLF. Caranya sangat sederhana ya teman-teman. Jadi kita hanya perlu menyiapkan wadah, kemudian semua bahan-bahan yang sudah disiapkan itu bisa kita masukkan langsung ke dalam wadah.
dan tinggal kita tambahkan air sebanyak 2 kali lipat dari tinggi bahan organik yang sudah dimasukkan. Nah, kalau ketinggian bahan organik yang teman-teman masukkan itu setinggi ini, maka air yang kita tambahkan itu 2 kali lipat dari tinggi bahan organik ini. Nah, barulah kita aduk, kita tutup dan biarkan selama 7 hari dan kita letakkan pada tempat yang dekat dengan kebun agar mikroorganismenya bisa beradaptasi secara alami. Nah, jika suatu hari teman-teman sudah memiliki JLF seperti kami di sini, maka untuk membuat JLF secara terus-menerus, teman-teman hanya perlu memasukkan bahan organik lagi, kemudian dibiarkan kembali selama 7 hari. Setelah itu baru bisa digunakan lagi. Nah, keunikan dari JLF ini adalah semakin lama usia JLF, maka akan semakin bagus. Itulah kenapa kami membiarkan pupuk ini bahkan hingga berbulan-bulan lamanya. Dan sekarang kita langsung saja tunjukkan bagaimana cara menggunakan JLF untuk pupuk semprot ataupun pupuk kocor. Nah, perbandingannya adalah 1:30. Jadi 1 bagian JLF kemudian ditambahkan 30 bagian air. Dosis ini teman-teman bisa tingkatkan lagi sesuai dengan usia tanaman, kondisi media tanam, dan juga jenis tanaman. Nah, JLF ini kita bisa gunakan ketika persiapan media tanam, dan untuk penggunaannya sebagai pupuk, teman-teman bisa gunakan 1 minggu sekali. Dan jika baru pertama kali, sebaiknya teman-teman lakukan pengujian dalam dosis yang rendah terlebih dahulu. Dengan bermodalkan 10.000 atau bahkan gratis, teman-teman sudah bisa mendapatkan pupuk gratis seumur hidup dan tentu efektivitasnya juga sudah diuji coba. Namun ada baiknya ketika kita menggunakan jadam atau pupuk-pupuk organik lain, sebaiknya kita kombinasikan agar kita mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Jadi teman-teman tidak hanya berharap dari 1 pupuk saja atau 1 bahan organik saja, tapi kita bisa kombinasikan beberapa bahan organik tersebut yang memiliki berbagai macam manfaat, sehingga ketika kita olah atau kita gunakan, kita bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Sudah paham ya teman-teman apa itu JLF, kemudian bagaimana cara membuatnya, bahan-bahan apa saja yang digunakan, dan bagaimana cara menggunakannya. Semoga video kali ini bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa dicoba juga. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya.